ada hal yang mesti lebih detail dijelaskan mengenai struktur Trinitarian dalam 3 kelahiran yang saya buat videonya kemarin. Kalau dalam peristiwa penciptaan yang pertama, tumbuh-tumbuhan, tanaman, burung, binatang laut, binatang darat, dan kemudian manusia diciptakan setelah air yang di atas langit dan di bawah langit dipisahkan. Maka kita melihat hal itu juga dalam peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir, bagaimana ruah kadim, angin dari timur itu berjalan memisahkan laut sehingga umat Israel bisa berjalan di antaranya. Nah, dalam peristiwa pembaptisan Yesus, melalui mana manusia baru dilahirkan, air macam apakah yang dilewati atau dilalui oleh Yesus? Nah, saya mau menggunakan hal yang mungkin bisa dibilang cocokmologi, tapi ini adalah hal yang sangat membantu. Dalam bahasa Ibrani, Mayim itu terdiri dari 3 huruf, Mem, Yod, dan Mem. Jadi M, YM. Nah, dalam konteks Alkitab Ibrani, Mayim atau air itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang melambangkan kematian, misalnya dalam peristiwa air bah Nuh, atau juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang menghidupkan, seperti air yang terpancar dari batu karang yang dipukul dengan kayu oleh Musa. Dalam bahasa Ibrani, kematian atau mati itu adalah mawet. Jadi bisa dibilang MYM, Mem, Yod, Mem itu adalah mawet, dan di tengahnya adalah Yesua atau Yehova. Jadi melalui kematianlah Yesus membawa kemanusiaan seluruh manusia itu lewat hingga akhirnya tiba pada kebangkitannya. Jadi dalam konteks lahirnya generasi baru manusia yang terbebas atau tertebus dari dosa inilah, ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah yang pertama atau yang sulung dari segala ciptaan. Jadi kita pasti memberikan informasi yang sangat penting bagi manusia untuk mengetahui siapa dirinya. Jadi yang pertama ialah bahwa kita adalah keturunan Adam yang telah gagal dikuasai oleh dosa dan kematian. Yang kedua, ada generasi baru manusia yang ditawarkan, yaitu generasi baru yang dilahirkan di dalam diri Yesus Kristus. Bukankah kita sadar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari kematian misalnya? Tapi kalau kita tidak pernah memikirkan hal seperti itu, mungkin kita pernah merasa seperti istilahnya mentok, dan di saat itu bukankah menyegarkan mendengarkan ide tentang menjadi manusia yang baru? Nah, kenapa tidak? Nah, kalau kita sebagai keturunan Adam dulu dilahirkan dalam formula Trinitarian, demikian pula dalam pola Trinitarian kita harus diciptakan sebagai manusia yang baru di dalam diri Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, alam semesta, Adam dan Hawa dan segala kehidupan itu diciptakan. Betapa agungnya peristiwa itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Israel dilahirkan melalui Laut Merah. Betapa dahsyatnya peristiwa itu. Betapa dahsyatnya dan betapa mulianya, betapa kudusnya, betapa agungnya pula ketika kita dilahirkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ingatlah selalu itu ketika engkau mengatakan dan mengucapkan kata-kata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.